Hai sahabat sinema, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas film horor yang berjudul Insidious 3. Film ini dibintangi oleh Lynch, Dermot Mulroney dan Stephanus Scott. Film yang dirilis tahun 2016 ini, menceritakan tentang seorang cenayang yang bisa mengatasi seseorang dari gangguan setan atau iblis. Oke guys, daripada kebanyakan bacot, mending kita simak ringkasan filmnya. Cerita diawali dari seorang gadis cantik berbaju pink dan rok pendek yang bernama Queen, yang mencari alamat rumah seorang penayang di pinggiran kota, yang bernama Alice. Queen mendapatkan informasi tentang Alice dari seorang teman. Queen mencari Alice adalah untuk menerawangnya, namun sangat disayangkan kalau Alice tidak lagi menjadi seorang cenayang. Namun setelah mendengar kalau Queen datang dari jauh, maka Alice menyuruh Queen untuk masuk sebentar. Setelah duduk Alice langsung menanyakan apa yang sebenarnya yang ingin engkau dapatkan dariku, ungkap Alice. Lalu Queen mengatakan, kalau ia ingin menemui seseorang yang sudah tiada alias sudah tewas. Yang ia ingin temui itu adalah ibunya sendiri yang telah tiada beberapa tahun silam. Lalu Alice mencoba menerawangnya sebentar, namun sepertinya banyak sekali makhluk halus yang akan menghadangnya. Tidak lama Alice pun sadar. Ia mengatakan kepada Queen, jangan pernah engkau panggil orang yang sudah mati sendirian. Kemudian cerita beralih di mana tempat tinggal Queen saat ini. Ia tinggal dengan seorang ayah dan adik laki-laki di apartemen itu. Jam pun sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun di saat Queen ingin tidur sepertinya ia mendengarkan samar-samar suara di lubang ventilasi di dinding kamarnya, dan ia mengira itu adalah suara ibunya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara benda yang jatuh ke lantai. Pagi pun tiba. Terlihat sang ayah sedang menelpon dan membuatkan sarapan untuk adik laki-lakinya Queen, dan Queen pun membuat sarapannya sendiri. Cerita beralih ke sebuah panggung teater di mana Queen akan latihan untuk pementasan beberapa hari lagi. Lalu sepulang dari latihan ia dan temannya duduk di pinggir jalan sambil ngobrol dan makan kacang. Alice pun curhat masalah di rumahnya kepada temannya itu, mungkin dengan begitu ia akan sedikit lega. Namun pas ia ingin pergi, tiba-tiba ia melihat sosok aneh di ujung jalan. Lalu sebuah mobil pun menabrak Queen. Dan Queen pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sempat tidak sadarkan diri, Queen pun seperti berada di ruangan yang sangat gelap. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok yang sangat mengerikan hingga membuat ia tersadar kembali. Ia udah kembali dan tetap pantau dan jaga dirinya, ungkap kepala dokter yang menangani kasus Queen ini. Queen pun kembali ke rumah, namun pas di lobi ia bertemu nenek kulit hitam, dan nenek itu sepertinya mengetahui apa yang dialami Queen saat ini. Queen pun dijenguk oleh beberapa temannya, namun Queen merasa ada yang aneh dari dalam kamarnya. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari dalam kamar. Di waktu malam Queen pun ingin istirahat, namun ia nampak gelisah dan ketakutan. Terlihat penampakan itu ada di kamarnya. Di malam yang sama sepertinya Alice pun diganggu tidurnya oleh arwah yang ia terawang waktu bersama Queen beberapa minggu yang lalu. Kamar tidur Queen pun satu dinding dengan kamar tidur cowoknya, kemudian Queen pun iseng mengetuk-ngetuk dinding dan dibalas dengan ketukan. Lalu Queen pun mengirim pesan menanyakan apakah cowoknya sedang di kamar, ternyata cowoknya lagi di rumah neneknya. Mendengar itu Queen pun menjadi takut dan cemas, lalu ia pun kembali tidur. Hari pun kembali pagi, Queen pun tidak ada selera untuk sarapan. Tiba-tiba ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya kepada ayahnya, lalu ia juga bercerita kalau beberapa minggu yang lalu ia menemui seorang cenayang. Ketukan malam tadi pun ia merasa kalau ibunya yang membalas ketukan. Namun ayahnya seolah-olah tidak mempercayai omong kosong ini. Kembali ke Alice, ternyata Alice sedang memanggil arwah ibunya Queen, dan ia mengatakan kalau anakmu sedang dalam bahaya. Sepertinya Alice merasakan sesuatu yang datang ke rumahnya dan ia pun langsung memeriksa dari mana suara itu berasal. Ia dikejutkan dengan jejak-jejak kaki yang berwarna hitam itu berasal, dia menyusuri dengan perlahan-lahan dan tibalah di sebuah ruangan dan ia dikejutkan dengan penampakan makhluk halus yang akan mencelakai Queen. Queen pun sedang asik video callan kepada temannya, namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh makhluk astral yang ada di balik hordeng jendelanya, makhluk itu pun jatuh ke lantai. Queen pun menjadi penasaran dan ingin memeriksanya. Di saat ia melihat ke bawah, tiba-tiba makhluk itu mengangkatnya dan membantingnya ke lantai. Kemudian makhluk itu menutup semua pintu dan jendela, lalu ia muncul secara tiba-tiba di punggung Queen.
Mendengar teriakan Queen, ayah pun langsung berlari ke kamar Queen. Setelah kejadian itu Queen pun tidur kembali, seperti biasa tidurnya selalu diganggu oleh makhluk halus. Sesekali ia menutupi wajahnya dengan selimut karena ketakutan. Ia sangat terkejut pas ia membuka kembali selimutnya, ternyata ia tidak berada di atas tempat tidurnya. Alhasil ia pun bertambah takut. Di lorong apartemen ia sendirian, tiba-tiba sosok itu mendorong kursi rodanya, sambil berlari memasuki sebuah ruangan dan Queen pun langsung didorong hingga jatuh. Namun di pintu keluarlah sosok lain. Mendengar teriakan Queen, ayahnya pun langsung berlari ke kamar tidur anaknya itu. Setelah melihat jejak-jejak kaki berwarna hitam itu, barulah ayahnya mempercayai apa yang dialami dan apa yang diceritai oleh anaknya selama ini. Sampai di sebuah jendela Queen pun tiba-tiba ditarik oleh makhluk itu. Untunglah ia sedang bersama ayahnya, maka nyawa Queen pun dapat diselamatkan. Lalu besok siangnya ayah Queen pun langsung pergi ke rumah Alice untuk menceritakan semua kejadian yang dialami anaknya dalam beberapa minggu ini. Ayah Queen ingin Alice menolong anaknya, namun Alice sudah berjanji tidak akan mendatangi alam roh lagi. Namun setelah diminta dengan sangat, Alice pun mau membantu Queen. Mereka berdua pun langsung pergi dan menemui Queen di kamarnya. Alice pun langsung melakukan ritualnya yang ditemani oleh Queen dan ayahnya. Kali ini Alice akan melanggar janjinya, ia akan memasuki alam roh beberapa saat lagi. Ini semua karena ingin menolong Queen. Singkat cerita Alice pun sudah berada di alam roh. Alice pun langsung menyusuri lorong yang gelap itu dengan sebuah lampu berwarna biru. Ia bertemu arwah seorang wanita dan ia bertanya di mana arwah laki-laki yang tidak bisa bernafas. Alice tidak mendapatkan jawaban, dan ia kembali mencarinya. Alice pun sampai di pintu lift dan ia langsung memasukinya. Sesampainya Alice di lantai atas, ia pun segera menyusuri kembali lorong-lorong gelap itu. Hingga di sudut ruangan ia dikejutkan oleh roh wanita jahat yang selalu mengikutinya. Kali ini ia akan membunuh Alice karena Alice melanggar janjinya dan kembali masuk ke alam roh. Alice pun dicekik dan hampir tewas. Untunglah Alice dibangunkan oleh Queen dan ayahnya, sehingga Alice pun sadar dan lolos dari maut. Alice pun menyerah dan tidak bisa untuk menolong Queen, tanpa lama Alice pun pergi. Lalu ayah melihat anak laki-lakinya sedang melihat dua orang yang bisa mengusir makhluk halus di internet. Kemudian pengusir hantu itu pun dipanggil oleh ayahnya Queen, terlihat seperti dua laki-laki konyol. Ayahnya Queen sepertinya tidak yakin dengan dua orang ini. Lalu mereka memasang sebuah kamera di kepala Queen, agar mereka bisa melihat apa yang dilihat oleh Queen. Pergerakan Queen pun terus dipantau dari monitor, sepertinya makhluk ini pun tahu kalau ada orang lain yang sedang mengintainya dan Queen. Setelah beberapa jam, mereka melihat kamera itu bergerak-gerak dan berpindah tempat. Itu tandanya Queen melihat sosok itu ada di dalam kamarnya. Tiba-tiba aliran listrik pun padam dan suasana pun semakin mencekam. Mereka bertiga langsung memeriksa ke kamar Queen, terlihat kamera itu berhenti di sebuah tempat. Namun setelah diperiksa, hanya kameranya saja yang ada. Queen pun muncul di balik laki-laki besar itu, tanpa lama Queen pun menghajar kakinya dengan sebuah kunci Inggris yang besar. 3 orang dihajar dengan cepat termasuk ayahnya sendiri, pastilah Queen sudah dirasuki oleh roh yang tidak bisa bernafas itu. Gipsum di kakinya pun ditendang-tendangkan ke tempat tidur agar pecah. Namun Queen sedikit pun tidak merasakan sakit lagi di kakinya. Setelah itu Queen mengambil pisau cutter di laci, dan sepertinya ia akan menggorok lehernya sendiri, sungguh menyeramkan. Queen pun langsung diikat sebelum ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cutter itu. Dengan sekuat tenaga Queen memberontak, akan tetapi tetap tidak bisa karena sudah 3 orang laki-laki dewasa yang memegangnya. Mereka pun menyerah, ternyata mereka di internet itu hanya berpura-pura saja menangkap hantu. Di saat mereka ingin keluar, tiba-tiba muncullah Alice datang untuk menolong. Lalu Alice meminta kepada ayahnya Queen agar kedua laki-laki ini untuk tetap tinggal, dan membantu Alice. Alice pun menjelaskan kepada ayahnya Queen, kalau makhluk ini cukup kuat karena selama ini ia sedikit demi sedikit mengambil kehidupannya Queen dan ingin merasukinya lalu membunuh dirinya sendiri. Karena ia ingin Queen tewas dan menemaninya di alam roh.
Dengan begitu kita harus sesegera mungkin mengembalikan roh Queen kembali ke dalam tubuhnya. Mereka pun langsung duduk dan Alice pun membaca mantra-mantra untuk masuk ke alam roh untuk membebaskan roh Queen yang sedang dikuasai oleh sosok yang tidak bisa bernafas itu. Singkat cerita, Alice pun sudah sampai ke alam roh. Alice pun kembali bertemu dengan roh wanita yang dulu tinggal di gedung ini dan bunuh diri. Alice pun menanyakan di mana iblis tak bisa bernafas itu berada. Wanita itu menunjukkan jarinya ke atas. Alice pun langsung bergegas menuju ke lantai atas gedung itu. Setibanya di sebuah kamar, Alice pun melihat sosok suaminya yang sudah meninggal setahun silam. Alice pun langsung memeluknya untuk melepas rindu. Tiba-tiba Alice merasakan sesuatu yang aneh. Ia pun langsung menyabetkan sebuah pisau ke arah muka suaminya. Ternyata itu adalah iblis yang menguasai roh Queen yang menyamar sebagai suaminya Alice. Akhirnya sosok itu menunjukkan bentuk aslinya. Roh Queen pun terlihat sangat menakutkan di bawah kendali sosok itu. Kemudian Alice pun mendorong iblis itu dan meraih lampu, kemudian ia berlari dengan cepat untuk keluar dengan membawa Queen bersamanya. Iblis itu pun marah dan memintakan kakinya sehingga di ruangan itu pun terjadi guncangan yang sangat kencang. Hingga terasa sampai ke rumahnya Queen. Alice dan Queen pun langsung menaiki lift. Untungnya iblis itu tidak sempat masuk ke dalam lift. Alice pun terus berlari sambil memegang Queen. Tujuan Alice adalah pintu masuk ke rumahnya Queen agar roh Queen bisa diselamatkan. Namun sebelum sampai, Alice pun dihadang dan hajar oleh iblis itu sampai Alice pun terpental jauh ke lantai. Memang Alice ini bukanlah cenayang kampungan. Ia berdiri dan mengejar sosok itu kembali, sampai sosok itu terperosok dan jatuh ke lantai bawah. Lalu Alice membawa roh Queen untuk dibawa kembali ke dunia nyata. Dengan guncangan yang kuat di rumah Queen, akhirnya Alice pun tersadar. Namun Queen belum sempat kembali, dan akhirnya sosok iblis itu menguasai kembali rohnya Queen. Lalu mereka semua memegang tangan Queen, dan menyuruh Queen untuk melawan roh jahat itu. Tiba-tiba jari-jari tangan Queen pun bergerak, itu tandanya ia merasakan kalau ia disemangati dari luar atau dunia nyata. Namun Alice mendengar bisikan dari tetangganya yang meninggal beberapa hari yang lalu. Bisikan itu menyuruh Alice untuk mengambil sebuah buku lalu menyuruh Queen untuk membacanya. Tentu saja Queen tidak bisa, kemudian Alice meminta roh ibunya untuk membantu Alice membacanya. Roh ibunya Queen pun datang dan membisikkan ke telinga Queen agar ia membacanya walau hanya dalam hati saja. Tidak lama kemudian roh Queen pun membuka matanya dan tersadar. Tanpa lama Queen langsung membuka masker yang dipakai roh jahat itu. Kemudian roh jahat itu pun lenyap, dan tak akan kembali lagi. Akhir cerita Queen pun sadarkan diri dari pingsannya. Alice pun mengatakan kepada Queen dan ayahnya, janganlah kalian mencarinya, karena ia akan selalu ada di samping kalian, dia akan selalu bersama kalian di sini, dalam bentuk roh putih yang baik hati. Lalu ayah Queen pun berterima kasih kepada Alice dan dua pria yang membantu. Kemudian Alice dan tim pun pergi meninggalkan mereka. Oke guys, sekian dulu ringkasan film Insidious kali ini, dan sampai jumpa lagi di ringkasan film yang lainnya.